Halo Kak Dodi. Kak Luki. Selamat pagi jemaat anak GKI Sulung. Dan selamat tahun baru juga untuk jemaat GKI Sulung, jemaat anak GKI Sulung yang sangat kita cintai terutama. Iya, kangen sama kalian. Ya, sudah masa 10 bulan berjalan pandemi di tahun 2021 tanggal 3 Januari hari ini. Kembali kita menyapa setelah ibadah Natal kemarin Kak Luki. Iya. Ya. Kerasa nggak ya Kak Dodi ya? 10 bulan ya. Rasanya kok bes gitu. Tapi ya lumayan sih kita stay at home terus di rumah. Iya, setelah kalian Kak Luki sama Kak Dodi juga banyak melakukan aktivitas di rumah. Ya. Termasuk ibadah juga di rumah. Belajar juga loh Kak Dodi. Belajar Kak Luki di rumah. Sekolah di rumah, ibadah di rumah, tapi itu tidak mengurangi sukacita kalian, sukacita Kak Dodi, sukacita Kak Luki. Karena siapa Kak Dodi? Karena Tuhan sumber sukacita kita. Tuhan Yesus kita yang menyertai kita semua dalam masa-masa pandemi ini. Betul sekali. Yuk kita sekarang untuk memulai ibadah awal tahun, ya Kak Dodi, awal tahun di 2021 tanggal 3 Januari ini kita mau benar-benar mau menyanyikan lagu apa Kak Dodi? Lagu Yesus Besertaku. Awali tahun ini dengan sukacita yang baru di dalam ibadah kita pagi hari ini. Gimana Kak Luki? Amin. Nah, hari ini lagu pertama Yesus Besertaku. Ada beberapa gerakan-gerakannya Kak Luki. Oh ya. Nah, kalian tetap harus ikuti ya gerakannya kita berdua ini. Meskipun ya agak-agak berat, tapi Kak Luki percaya, Kak Dodi percaya kalian pasti bisa. Mari jemaat anak, kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita dan semangat yang baru di tahun 2021 ya. Kita pakai berdiri ya Kak Luki. Oh ya, pakai sama-sama. berdiri. Kita pujikan, kita lakukan lagu ini dengan penuh sukacita. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Apa? Yesus besertaku, kanan dan kau ada, di kiri kau ada, dan atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Yesusku. Sebentar Kak Dodi, sebentar. Kenapa Kak Luki? Kenapa? Ya, di sini dikatakan Yesus beserta kita. Ya. Adik-adik juga merasakan enggak? Kalau adik-adik merasakan, harus ikuti gerakannya Kak Luki dan Kak Dodi. Oh, iya biar sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan, baik di dalam ruangan ini maupun di rumah kalian semuanya. Betul nggak Kak Dodi? Ya, betul. Ibadah yang kalian jalani di gereja, di rumah harus tetap penuh dengan sukacita. Supaya apa? Kita mempersembahkan ibadah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ulangi lagi lagu ini Kak Luki. Siap. Sekali lagi. Daki gunung yang
yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, kanan yuk, kanan kau ada, kiri kiri, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana kau di surga? Di surga. Di surga kau ada, di dugaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, kita mau ibadah lebih lanjut lagi. Mari kita berdoa. Ya, sekarang kali. Bapa yang dalam surga, kami sungguh terima kasih. Kami sudah melewati tahun 2020 dengan baik. Tuhan, meskipun banyak persoalan, meskipun di masa-masa pandemi kami tidak bisa sekolah dengan baik, maksudnya sekolah berkumpul tatap muka dengan teman-teman, tapi kami percaya Kau selalu beserta kami di waktu daring Tuhan. Di waktu di rumah, di waktu bersama orang tua, sama adik, kakak, papa, mama, Tuhan, Kau selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, saat ini kami mau membuka ibadah awal tahun ini. Kami yakin bahwa Kau beserta kami sampai selama-lamanya. Bapak, kiranya ibadah ini Kau mau sertai dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Kalau tadi Yesus itu beserta kita, kita percaya ya dan amin Kak Luki. Oh iya, ya toh? Jelas itu Kak. Di dalam kondisi apapun Yesus beserta kita. Nah, selanjutnya nih Kak Luki, kita naikkan pujian kedua. Ya. Setelah itu kita memberitakan untuk jemaat anak supaya memberikan persembahan. Ya. Kalian persiapkan hati kalian, persiapkan pikiran kalian untuk dapat mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Yuk kita mau nyanyikan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Saatnya kita memberikan persembahan. Ya, kita jemaat, baik jemaat dewasa, jemaat anak, kita berikan persembahan untuk ibadah hari Minggu ini, ya ibadah awal tahun. Ya, seperti biasa, kalian kalau ada persembahan, titipkan kepada papa mama kalian, supaya papa mama kalian bisa melakukan persembahan dengan cara transfer atau menghubungi kantor gereja Kak Luki. Oh ya. Untuk bisa diambil di rumah kalian masing-masing. Ya? Oke. Oke. Saatnya kita
lanjutkan ibadah kita. Untuk apa? Bukan untuk tidur lagi loh ya. Bukan. Habis kita bernyanyi-nyanyi, kita kudu menyiapkan hati kita, pikiran kita. Karena kenapa? Tuhan sudah menyertai kita. Betul nggak Kak Dodi? Betul. Tuhan menyertai siapa lagi? Semuanya mencintai. Ya. Berarti saatnya kita mendengarkan apa? Firman Tuhan. Ya. Persiapkan hati kalian, fokus, siapkan Alkitab kalian, ya. Atau ada yang mau pakai gadget HP, ada Alkitabnya, silakan dibuka. Dengarkan Kak Indra yang akan membagikan firman sebentar lagi. Tetap Sampai semangat. ketemu, ya. Tetap semangat Kak Dodi. Tetap semangat. Meskipun dalam masa pandemi ini tetap semangat. Tetap sukacita. Jangan lupa apa? Rajin cuci tangan, pakai maskernya, dan jaga jarak. Halo adik-adik, Happy New Year. Selamat tahun baru. Wah, gak terasa ya kita sudah berada di 3 Januari tahun 2021. Coba ingat-ingat lagi, kita sudah berapa lama ya belajar di rumah ya? Dari bulan Maret ya? Dari bulan Maret. Terus sekarang sudah Januari, kita masih belajar di rumah. Sudah 10 bulan ya, sudah 10 bulan kita belajar di rumah. Nah pasti kita merasa bosan ya, terus juga kita pasti pengen ketemu sama teman-teman kita. Tapi kita bersyukur Tuhan boleh memelihara kita, memimpin kita selama 1 tahun. Dan sekarang kita sudah berada di tahun 2021. Nah tadi kita sudah memuji Tuhan ya, kita sudah gerak sana, gerak sini. Sekarang kita mau duduk tenang, kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan selama 1 tahun, Tuhan terus memberikan kasih-Nya kepada setiap kami, memelihara kami. Pada saat pagi hari ini kami akan ibadah, Tuhan tolong setiap kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan tenang dan juga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Indra mau memperlihatkan beberapa gambar. Sudah lihat ya, tadi ada gambar apa aja ya? Pertama, ada gambar seorang bapak. Terus yang kedua, ada gambar tongkat. Lalu yang ketiga, ada domba-domba. Wah, kalau ada gambar-gambar itu, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kayaknya banyak yang bisa jawab ya. Lihat dari gambar-gambarnya aja kami udah tahu nih ceritanya apa. Nah daripada kita tebak-tebakan, ayo sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Dengarkan ya, kalau ada yang bawa Alkitab atau Alkitab silakan dibuka. Kak Indra baca, kalian menyimak di rumah, oke? Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, sudah tahu ya ceritanya tentang apa ya? Adik-adik tuh pernah nggak sih lihat orang yang mengembalakan domba-dombanya? Kalau kayaknya di Surabaya atau di kota-kota besar kayaknya jarang ya. Kayaknya nggak ada ya. Mungkin nggak ada, dari adik-adik tuh nggak pernah lihat gitu. Tapi kalau misalnya kalian ke desa, itu biasanya kita melihat, kita menyaksikan mereka mengembala domba. Kak Indra sering lihat ya, karena Kak Indra berasal dari desa, jadi sering lihat tuh mereka mengembalakan domba-domba. Pada saat pagi hari, mereka keluar dari si gembala ini mengeluarkan domba-dombanya dari kandangnya, dari tempatnya. Kemudian digiring ke hutan. Supaya apa? Mencari makanan. Dibawa ke tempat yang ada airnya. Supaya apa? Adik-adik, mereka bisa makan, mereka bisa minum. Nah, tugas gembala tidak hanya sampai situ loh. Tapi ketika di hutan, dia bertugas untuk menjaga domba-dombanya. Dia menjaga domba-dombanya dari binatang-binatang buas, dari pencuri. Nah, kalau tidak dijaga, habis ya binatang-binatangnya, nanti diterkam habis sama binatang-binatang buas ini. Jadi harus dijaga, harus dilindungi. Kemudian dia juga harus jaganya dari orang-orang yang mau mencuri nih domba-domba nih. Banyak loh domba-domba yang hilang karena tetangganya Kak Indra itu menggembala domba. Jadi banyak domba-domba yang hilang. Kenapa? Karena tidak dijaga dengan baik. Nah, hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang gembala. Nah, dalam bagian ini penulis Mazmur ini yaitu Daud. Bapak Daud menggambarkan Allah itu sebagai seorang gembala. Nah, di ayat 1 itu dibilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Artinya Tuhan yang sebagai gembala mengembalakan dia. Takkan kekurangan aku. Artinya apa? Tuhan memenuhi akan segala kebutuhan dia. Jadi Tuhan sebagai gembalanya, dia pasti tahu tuh apa yang menjadi kebutuhan daripada si Daud. Nah, sebagai seorang gembala, Kak Indah tadi cerita ya, pasti dia tahu domba-dombanya membutuhkan apa, rumput, minuman, harus aman. Nah, Tuhan sebagai gembala juga tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada si Daud. Jadi di sini dia menulis, menggambarkan Allah sebagai seorang gembala yang memenuhi segala kebutuhannya, yang membimbing dia, yang menjaga dia, yang menuntun dia. Nah, di ayat yang keempat, Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, lembah kekelaman di sini kita bisa mengertinya sebagai ketakutan, kesusahan. Jadi adik-adik waktu itu ketika Daud menulis Mazmur ini berdasarkan pengalaman dia. Jadi waktu itu dia dikejar-kejar sama Raja Saul. Ingat Raja Saul? Sama tentara-tentaranya. Pasti dalam keadaan kayak gitu, si Daud yang tidak punya kuasa apapun, pasti dia ketakutan. Karena dikejar oleh seorang raja yang memiliki kuasa yang besar waktu itu. Kemudian mempunyai tentara yang banyak waktu itu. Pasti dia ketakutan. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu, dia percaya kalau ada Tuhan yang menyertai dia. Ada Tuhan yang memelihara dia. Nah, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kalau gembala-gembala tuh biasanya kalau kita lihat entah itu di gambar atau di YouTube, mungkin di TV ya, itu biasanya mereka bawa tongkat. Nah, tongkat ini menggambarkan perlindungan kepada domba-dombanya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Daud walaupun dikejar-kejar ya, walaupun dia mengalami ketakutan, tapi dia mempunyai keyakinan yang besar kepada Tuhan yang sebagai gembalanya. Dia percaya kalau Tuhan pasti melindungi dia. Pasti Tuhan menjauhkan dia dari orang-orang yang jahat, dari musuh-musuhnya. Sehingga keyakinan Daud kepada Tuhan sebagai gembala ini tidak membuat dia menjadi takut. Ya, Tuhan tidak hanya menjaga dan melindungi dia, tapi dia juga menghalau musuh-musuhnya. Jadi ketika ada orang yang ingin mengejar Daud,
yang menjadi musuh Daud, yang ingin menjatuhkan Daud, dia akan tetap melindungi Daud, tetap memelihara Daud dalam keadaan susah, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan apapun. Nah, ayat 5 ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu diberikan kepada umatnya bukan cuman hari ini, terus besok nggak ada lagi. Atau mungkin diberikannya pada tahun depan, hari ini nggak. Tidak, tapi setiap hari. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan tetap setia terhadap kita. Ya, ingat, Tuhan itu tetap setia kepada kita. Setia apa? Setia memelihara kita, setia memberikan perlindungannya kepada kita, dan setia memberikan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ingat ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Misalnya nih, bedanya kebutuhan sama keinginan apa sih? Misalnya, pandemi ini kan kita di rumah terus ya. Tapi walaupun di rumah kan kita bisa makan ya, tapi kita saya maunya makan di restoran, saya maunya makan pizza. Nah, tapi padahal kita di rumah bisa makan. Nah, jadi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan melindungi kita melalui makanan-makanan tersebut. Atau sekolah ya. Tadi di awal kita 10 bulan ya, kurang lebih 10 bulan lah ya kita belajar di rumah. Tapi Tuhan menggunakan teknologi itu untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk tetap sekolah. Melalui HP, laptop, kita bisa sekolah. Walaupun mungkin ya kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman kita, ngobrol dengan teman-teman kita, guru-guru kita. Nah, kita ibadah pun di gereja, tapi kita bersyukur Tuhan memenuhi kebutuhan kita melalui teknologi-teknologi tersebut. Kita ibadahnya online. Tuhan menyediakan handphone, TV, kita bisa ibadah, kita bisa sekolah, kita bisa makan. Ya, walaupun makannya mungkin tidak semewah orang lain, tidak sebanyak yang semewah yang di restoran, tapi kita bersyukur Tuhan memenuhi kebutuhan kita melalui makanan-makanan tersebut. Walaupun kita makannya di rumah saja, walaupun kita sekolahnya di rumah saja, tapi kita bersyukur Tuhan tetap memberikan pemeliharaannya kepada Kak Indra dan kepada adik-adik di rumah, kepada orang tua dan kepada semua orang. Nah, kita bersyukur ya, Tuhan sebagai gembala kita, dia setia kepada kita. Bukan hanya hari ini loh, bukan hanya pada saat pandemi ini aja, tapi sampai seterusnya, sampai kita kembali ke surga. Selama kita di dunia ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Nah, hari ini kita belajar apa adik-adik? Kita belajar bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, dia akan memelihara kita. Bahkan kalau misalnya adik-adik punya waktu ya, buka di Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat yang ke-11 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan nyawanya. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik bagi adik-adik, bagi Kak Indra, bagi semua orang. Bahkan rela memberikan nyawanya untuk kita. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan sebagai pemelihara hidup kita semua. Kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah tetap berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesusahan kita hari ini sih? Apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Atau hari ini kita putus asa, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memberitahu Tuhan apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi keputusasaan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan sebagai gembala yang memelihara, memberikan perlindungan, dan memenuhi kebutuhan kita. Kita belajar dari Daud ya, di sini Daud mengungkapkan keyakinan yang sangat besar kepada Tuhan. Dia mengungkapkan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 ini. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga, kita harus mengungkapkan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tetap setia kepada kita. Nah, sekarang Kak Indra mau kita menghafal satu ayat. Mungkin agak panjang ya, tapi pasti bisa lah ya, bisa dihafal lah ya.
Mazmur 23 ayat 4. Ayo kita hafal sama-sama ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, dihafal ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekarang kita aktivitas dulu ya.
hari ini kita sudah belajar tuh, Tuhan adalah gembala yang baik bagi Kak Indra, bagi adik-adik di rumah. Mulai hari ini ketika kita takut, kita ingat kita punya Tuhan yang sebagai gembala yang memelihara kita, yang menghibur kita, yang memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk percaya, memberitahu kepada Tuhan apa yang menjadi ketakutan kita dan keputusasaan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan menolong adik-adik sekalian, menolong Kak Indra juga untuk semakin setia kepada Tuhan, untuk tetap bersyukur karena punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Nah, sekarang Kak Indra mau ajak adik-adik sekalian untuk berdoa, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menjadi gembala yang baik bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara, karena Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan juga memberikan perlindungan kepada kami dari hari ke hari. Tuhan tolong setiap kami supaya di dalam kehidupan kami ketika kami takut, ketika kami membutuhkan sesuatu, kami percaya bahwa Tuhan yang memenuhi kebutuhan kami, bahwa Tuhan yang terus memelihara kami. Tuhan juga ajarkan setiap kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye. Dah.